Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nomor antum? Nah, isi paket. Dan jumlah perolehan upah hasil petani selama beberapa pekan terakhir terkumpul sebesar Rp1.200.000. Jumlah pengeluaran adalah sebesar Rp1.350.000, sehingga total saldo akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp1.576.400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, ya, hafizahullah taala. Dan pada kesempatan malam ini kita masih membahas, ya, masalah perceraian. Wabil khusus, ya, terkait dengan ucapan dari seorang suami kepada istrinya yang kemarin belum tuntas, ya. Jadi apabila seorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya haram, kamu bagiku haram. Nah, apakah itu terjadi perceraian atau tidak? Sampai situ kemarin, ya. Nah, kita baru membahas satu pandangan. Jadi dalam masalah ini Bapak Ibu ada 4 pandangan dari para ulama. Ada yang mengatakan sebenarnya lebih, ya. Bahkan Ibnu Hazm menyebut ada sampai 12 pendapat, isnai asyara qaulan. Ibnu Qayyim beliau mengatakan salah sata asyara qaulan atau madhaban. Lalu saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, dari sekian banyak pendapat terkait dengan hukum ucapan seorang suami kepada istrinya anti alayya haram, beliau rangkum dari sekian banyak itu kira-kira ada 4 yang paling dekat pada kebenaran karena dalil-dalil yang mereka gunakan. Pendapat pertama kita udah bahas kemarin. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku haram, atau dengan bahasa lain,
bagi saya najis kamu ya, misalnya. Karena kasus perzinahan misalnya, sampai akhirnya suaminya marah dan dia katakan, bagi saya mulai sekarang najis kamu. Nah, apakah itu terjadi perceraian? Menurut pendapat pertama, inna wabihi at-talaq wa at-talaqan. Kalau memang dia niatnya menceraikan dengan ucapan kamu bagiku haram, nah maka terjadilah perceraian. Kalau dia niat dalam hatinya, bagi saya haram kamu haram bagiku. Dalam hatinya memang niat dia mau menceraikan. Nah ini bahasanya bahasa kiasan, kinayah. Bahasa kinayah itu memang harus disertai oleh niat. Gitu. Kalau dia memang niatnya dalam hati menceraikan, maka terjadilah perceraian. Tapi wa illam yanwih kana yaminan. Kalau dia tidak punya niat untuk menceraikan, maka itu menjadi sumpah. Menjadi sumpah. Nah ini mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, termasuk ada juga dalam mazhab Asy-Syafi'i riwayat dari Imam Ahmad. Hujahnya, alasannya kata mereka, anna talaqa nau'u tahrimin fasoha an yukna bihi anhu kasairi kinayati talaq. Itu ya. Karena talak salah satu dari macam pengharaman, maka sah. Kata talak dibahasakan bahasa kiasan dengan kata haramnya, sebagaimana bahasa-bahasa kiasan yang lain dalam talak. Bagi orang yang mensyaratkan adanya niat, itu ya kemarin sampai situ. Nah, dasarnya adalah ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 1 sampai 2 ya. Ketika Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardati azwajik. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah untukmu, hanya untuk mendapatkan keridhaan istri-istrimu. Nah, qad dan seterusnya ya. Lalu di kalimat pada ayat keduanya ada kalimat qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah memfardukan bagi kalian ya, tahillata aymanikum, untuk menghalalkan atau membebaskan diri dari sumpah kalian. Nah, jadi Nabi ya waktu itu ya bersumpah untuk tidak akan minum madu lagi, karena Aisyah tidak senang, karena Hafsah tidak suka minum. Rasul waktu itu minum madu dari istrinya yang lain, Zainab bintu Jahsh. Lalu Aisyah dan Hafsah bersepakat, nanti kalau Nabi pulang kita sepakat ya. Jadi kok Nabi ini bau apa gitu. Nah, ajidu min kariha ma'afir. Aku kok mendapatkan bau tidak sedap gitu. Ma'afir itu buah yang rasanya manis tapi baunya enggak enak. Itu akhirnya Nabi setelah itu beliau ya, mengharamkan atas dirinya minum madu. Nah, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Nabi. Kata beliau awalnya la walakin kuntu asrabu asalan inda Zainab binti Jahas falan auda. Enggak, kata Nabi. Aku minum madu dari Zainab bintu Jahsh. Oke deh, kata Nabi, aku tidak akan ulangi lagi. Nah, itu. Tidak akan waqad halabtu. Aku bersumpah la tukhbiri bidzalika ahad. Maka janganlah kamu menceritakan kepada seorang pun tentang ini. Rasul bersumpah tidak akan lagi minum madu. Nah, itu. Maka kalau tidak ada niat berarti namanya sumpah yamin.
Kalau dia mau menggauli istrinya, nah, berarti dia harus membayar kafaratul yamin dulu. Nah, membayar kafaratu al-yamin. Apa itu kafaratul yamin? Nah, kafaratul yamin itu ya it'amu asrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasata ayyamin. 4 alternatif. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Jadi kalau dia mau menggauli istrinya sementara dia sudah mengatakan bagiku kamu haram, haram sudah kamu, anti alayya haram, tiba-tiba baru 2 hari butuh sama istrinya, ya, karena di jalan lihat sesuatu yang indah-indah, bangkit syahwatnya, pulang ke rumah, deketin istrinya. Nah, pas mau deketin istrinya ngomong, kan kemarin bilang katanya, aku haram atas dirimu, kok sekarang PDKT deket-deketin? Enggak lah kata istrinya. Nah, haram nggak boleh kata istrinya. Oh, kamu sendiri yang bilang haram kan? Nah, maka dalam keadaan seperti itu si suami harus membayar kafaratul yamin, yaitu memberi apa? Makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian lengkap atasan bawahan sama 10 orang miskin juga, atau membebaskan budak, atau kalau itu semua nggak punya, uangnya nggak punya, puasa 3 hari, pasiyamu salasati ayyam. Nah, ini bapak-bapak penting ya. Barangkali ada yang emosi pernah lalu bilang kamu bagiku haram. Itu kalau sudah pernah terucap, untuk menghalalkan kembali istrinya supaya bisa digauli lagi, maka dia harus bayar kafarah dulu. Langsung kalau bayar puasa aja itu boleh nggak? Yang lainnya mampu atau tidak? Ya, yang disebutkan yang pertama itu dulu. Yang disebutkan pertama itu dulu. Kalau mampu memberi makan itu dulu. Nah, puasa itu jika memang secara ekonomi nggak mampu ya, baru nanti puasa. Ya, tapi lihat kemampuan dulu. Iya, saya mampu. Iya. Saya maunya puasa aja, itu nggak apa-apa. Bisa, tapi sebaiknya yang didahulukan dulu ya. Tapi bisa. Memang kalau kita lihat kalimatnya kan alternatif au semua kan? Kalau dilihat ya, atau itu lil khiyar. Khiyar itu untuk pilihan. Kalau nggak bisa ini ya ini, kalau nggak bisa ini ya ini atau ini. Iya. Oke, jelas ya. Jadi kafaratul yamin itu ada 4 alternatif. Nah, itu pendapat pertama. Menurut antum hujahnya kuat atau tidak? Dalilnya kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Tadi dalilnya suruh apa? At-Tahrim ayat 1 dan 2. Jadi Rasul sendiri pernah mengharamkan. Tidak akan saya ulangi lagi minum madu. Berarti beliau sumpah tidak akan. Qad halabtu, ya, aku bersumpah ya, la tukhbiri bidzalika ahad, jangan engkau kasih tahu seorang pun, ketika beliau sampaikan itu kepada istrinya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya haram, kamu bagiku haram sudah. Nah, maka berarti itu dia telah sama dengan menzihar istrinya. Baik dia berniat melakukan zihar atau tidak. Ketika dia mengatakan kepada istrinya anti alayya haram, itu sama saja dia telah menzihar istrinya. Yaqau ziharan wa azharu aulam
yanwihi wa yakunu fihi kabaratu zihar. Maka ini lebih berat nih. Kalau seorang suami sudah menzihar istrinya, lalu dia ingin rekonsiliasi, ya damai. Kan kalau sudah dizihar dia nggak boleh menggauli isinya. Akhirnya dia pengen lagi gitu. Maka dia harus bayar kafarah. Dan itu diterangkan dalam surah Al-Mujadalah. Ya. Dalam surah apa? Al-Mujadalah. Rinci diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 sampai ayat 4. Dan ini pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kaul dari Al-Imam Asy-Syafi'i, juga telah sahih riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa hujah mereka? Mari kita simak ya dalilnya. Tadi kan dalilnya surah At-Tahrim ya. Argumennya pendapat kedua ini, kata mereka, anna Allah Ta'ala ja'ala at-tasbiha biman ya, tuharrimu alaihi zihara. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan at-tasbih mirip, ya, kemiripan biman tuharrimu alaihi, bagi orang yang mengharamkan atas dirinya zihara, sebagai zihar. Tahrim, pat-tahrimu aula. Maka mengharamkan istrinya atas dirinya itu lebih utama lagi gitu. Jika zihar saja itu ada konsekuensinya, apalagi dia mengatakan kamu bagiku haram. Kalau zihar kan bahasanya enggak setegas itu. Zihar itu ceritanya kalau kita baca di Asbabun Nuzul surah Al-Mujadalah, itu ada seorang istri namanya Khawlah, ya, bintu Sa'labah, punya suami namanya Aus bin Somit ibnu As-Samit, suami istri. Nah, suatu ketika Aus bin Somit itu ya agak mangkel, marah sama istrinya. Siapa nama istrinya? Khawlah bintu Sa'labah. Agak mangkel. Akhirnya terucaplah kalimat dari lisan si Aus bin Somit tadi. Ya, apa katanya? Dia mengatakan, anti alayya ka zahri ummi. Nah, ini zihar. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Seperti punggung ibuku. Coba bayangkan dua kalimat ini ya. Lebih serem mana? Satu, yang pertama tadi, kamu bagiku haram. Yang kedua, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Terdengarnya kira-kira di telinga itu lebih berat mana? Nah, lebih berat yang haram. Iya kan? Kalau kamu bagiku seperti punggung ibuku masih samar-samar kan? Walaupun sebenarnya dulu kalau di zaman jahiliyah itu kalimat cerai. Tapi dalam syariat Islam di-cancel. Hukum di jahiliyah itu dalam Islam enggak, tidak diterima. Maka dalam Islam itu namanya hukumnya zihar. Ada istilah hukum zihar, menzihar istri. Zihar itu secara bahasa artinya menyamakan istri dengan punggung ibunya, ibu dari si suaminya maksudnya. Walaupun ini bisa sebenarnya berkembang. Ya. Artinya ketika si suami mengatakan kamu bagiku bagaikan punggung ibuku, ini dalam keadaan marah, negatif gitu. Tapi kalau kamu bagiku seperti ibuku kenapa sih mas kok kamu ngomong gitu, pinter masaknya. Nah, ini positif. Zihar bukan kalau gitu? Bukan. Karena dia memuji istrinya, dia bilang kamu seperti ibuku dek gitu. Loh, kenapa mas? Pinter masaknya, enak-enak terus kalau masak. Nah, itu lain. Nah, zihar itu ketika si suami marah,
lalu menyamakan dengan punggung ibunya. Nah, dan ibu tentu haram bagi seorang anak kan. Nah, itu. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan hadza aqyasul aqwal. Ini adalah ya pendapat yang paling tepat gitu, dianalogikan dengan zihar dan haram itu. Nah, apalagi dikuatkan bahwasanya Allah Ta'ala lam yaj'al lil mukallafi at-tahlil wa tahrim. Allah tidak memberikan kewenangan kepada manusia untuk menilai ini halal, ini haram. Itu hak Allah. Manusia nggak bisa bilang ini halal, ini haram tanpa dalil, nggak bisa. Itu hak Allah. Ini tasri, syariat. Kalau ada orang berani mengatakan ini halal, ya, dia harus punya dalil. Kalau dia nggak punya dalil atau ini haram, dia nggak punya dalil, maka mardud, tertolak itu pernyataannya. Karena ini haknya, hak asyari, hak Allah yang membuat syariat. Nah, ini. Jadi orang kalau dia mengatakan istriku kamu bagiku haram, mana dasarnya? Kok dia berani mengatakan isinya haram? Sementara dia sudah menikah, udah dibayarkan maharnya, itu jelas halal. Dalam syariat halal lah. Kok suami bilang kamu haram? Tertolak. Nah, ini. Maka itu nanti jatuhnya zihar. Sama dengan seperti si suami itu menganggap isinya seperti punggung ibunya tadi. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi Allah ya, menjadikan ya, hukum itu dilihat dari perkataan atau perbuatan seorang hamba. Nah, itulah nanti yang akan berkonsekuensi halal apa haram. Nah, misalnya kalau ada suami mengatakan anti alayya ka dhahri ummi atau anti alayya haram, maka konsekuensi dari ucapannya itu adalah haram konsekuensinya, karena dia menganggap istrinya seperti punggung ibunya gitu. Tapi tentu ini qaul mungkar. Kalau ada suami bilang ke istrinya kamu seperti punggung ibuku, kamu bagiku haram, ini qaul mungkar. Dalam syariat ini perkataan munkar, qaulu zur, perkataan bohong, kadzib, dusta atas nama Allah. Karena isi itu tidak sama dengan ibu. Karena yang namanya isi itu ya halal, tidak haram. Kok suaminya bilang kamu bagiku haram? Nah, maka karena dia mengucapkan perkataan mungkar, harus ada hukumannya, yaitu membayar kafaroh. Nah, maka orang yang mengatakan kamu bagiku haram, kafarohnya sama seperti kafaroh zihar. Nah, kafaroh zihar itu lebih berat. Ya, kalau suami sudah menzihar istrinya, lalu kok dia ingin kembali menggauli istrinya, itu harus bayar kafaroh. Maka Aus bin Somit tadi setelah marah sama istrinya Khawlah bintu Sa'labah, tiba-tiba, nah, sesaat kemudian dia masuk lagi ingin bermesraan sama istrinya Khawlah bintu Sa'labah tadi. Dia nggak tahan, mungkin keluar, wah ini balik lagi deh ke istrinya. Padahal belum lama dia mengucapkan anti alayya ka dhahri ummi. Akhirnya Khawlah tidak mau, takut karena sudah disamakan dengan ibunya. Nah, akhirnya datanglah beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa. Bagaimana ini? Nah, lalu turunlah surah Al-Mujadalah. Nah, di situ Rasul awalnya beliau tidak menjawab. Rasul hanya mengatakan
jawabannya umum gitu ya. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu yang disampaikan Rasul kepada Khawlah bintu Salabah. Tapi Khawlah waktu itu masih ingin jawaban yang lebih rinci. Nah, lalu kemudian turunlah surah Al-Mujadalah. Di sana diterangkan ya bahwa kafarah zihar itu adalah apa? Nah, walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu. Orang-orang yang telah menzihar istri-istri mereka, kemudian dia ingin kembali ke isinya, ingin meralat apa yang dia katakan, maka fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Satu, dia harus membebaskan budak dulu sebelum menggauli istrinya. Yang kedua, zalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, itulah nasihat untuk kalian dan Allah itu maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Paman lam yajid, kalau dia enggak punya uang untuk membebaskan budak, fasiyamu sahraini mutatabi'ain, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tadi berapa kafaratul yamin? 3 hari. Kalau kafarah zihar itu 2 bulan berturut-turut. Itu. Nah, sama seperti berhubungan badan di bulan Ramadan siang ya, sama. Min qabli an yatamassa, sebelum mereka berdua saling berhubungan. Paman lam yastati, bagi yang enggak bisa, fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Lebih berat kafarah zihar ini. Nah, ini. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah. Yang demikian itu supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah dia batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir ada azab yang pedih. Nah, ini dia Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kafarahnya apa? Kafaratu zihar. Nah, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga itu yamin, kafarahnya ya kafarah yamin. Sawa'un nawa at-talaq au ghairahu, sama saja dia berniat mentalak atau yang lainnya. Nah, pendapat ketiga dengan pendapat pertama perbedaannya di mana coba? Masih ingat nggak pendapat pertama tadi? Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku haram, berarti apa? Kalau dia niat mentalak, jatuh tak? Kalau tidak, berarti jatuhnya ya yamin. Kafarahnya kafaratul yamin. Kalau yang kedua, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku haram, berarti jatuhnya apa? Zihar. Pendapat kedua. Ya. Jadi pendapat kedua ini ya berarti sama dia menzihar isinya. Dia berniat atau tidak berniat? Gitu. Berniat mentalak atau tidak, berniat zihar atau tidak, yang terjadi jatuhnya hukum zihar. Ini pendapat kedua. Maka kalau dia ingin baikan lagi sama isinya harus membayar kafaratu zihar. Nah, yang ketiga, coba perhatikan bedanya apa dengan pendapat pertama ya. Pendapat ketiga mengatakan itu jatuhnya sumpah, yamin. Maka harus dibayar dengan kafaratul yamin. Sama saja apakah dia niat mentalak atau tidak niat mentalak. Apa bedanya dengan pendapat pertama? Diniat ya. Kalau pendapat pertama niat talak, terjadi talak. Kalau pendapat ketiga niat enggak niat yamin, jatuhnya yamin, enggak perceraian. Ini pendapat Imam Al-Auza'i, Ibnu Saur, dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, wa Zaid bin Sabit, wa Ibnu Mas'ud, wa ghairuhum. Ini para sahabat banyak nih yang berpendapat dengan pendapat ketiga ini. Hujahnya, dasarnya adalah sama dengan hujah pendapat pertama, yaitu surah At-Tahrim ayat 1 dan 2. Cuma nanti, nah yang menarik adalah
bagaimana beristidlal, menarik kesimpulan. Kan dalilnya sama kan? Ya tidak? Nah, kalau menurut pendapat yang ketiga ini, satu, dasarnya surah At-Tahrim ayat 1 sampai 2. Yang kedua, sebab turunnya ayat tersebut karena Nabi mengharamkan atas dirinya untuk menggauli sebagian istrinya atau hamba sahayanya dan mengharamkan untuk tidak minum, mengharamkan minum madu. Gitu. Seperti yang tadi kami ceritakan latar belakangnya, Aisyah sama Hafsah bersepakat gitu. Akhirnya Nabi mengatakan, la walakinni kuntu asrabu asalan inda Zainab binti Jahas falan auda wa qad halabtu. Nah, perhatikan kalimat wa qad halabtu la tukhbiri bidzalika ahadan. Nah, ini nanti istidlal pendapat yang ketiga yang membedakan dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat ketiga, mereka mengatakan, ya, jadi Nabi itu memang bersumpah, bukan hanya sekedar mengharamkan. Makanya kafarohnya kafaroh yamin. Nah, kalau hanya mengharamkan saja, tadi ya, maka dikutip juga dasar dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qali mengatakan idza harrama ar-rajulu imra'atah, apabila seorang laki-laki mengharamkan istrinya, fahiya yaminun yukaffiruha, maka itu adalah sumpah yang harus dibayar kafarahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul suri tauladan yang baik. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa dalil ini, yamin gitu, jatuhnya ya yamin. Sumpah, tidak talak. Niat talak atau tidak niat talak jatuhnya ya yamin. Gitu. Karena Rasul tidak mentalak Zainab bintu Jahas, tidak terjadi perceraian. Nah, termasuk ya budaknya Maria Al-Qibtiyah itu. Nah, yang terakhir, pendapat keempat Bapak Ibu adalah, ya, ini pendapat mazhab Az-Zahiriyah dan kebanyakan aksaru ashabil hadis, ya, para ahli hadis, atau salah satu pendapat dari mazhab Al-Malikiyah. Ini juga riwayatnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dasarnya apa? Kata mereka ini, kalau ada laki-laki bilang kepada istrinya, kamu bagiku haram, ini perkataan batil, tidak ada konsekuensinya apapun, tidak berarti talak, tidak pula berarti ya yamin. Ini perkataan batil, jadi nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku haram, itu nggak bernilai apa-apa, batil, otomatis batil. Misalnya sejam kemudian dia deketin istrinya, oh udah nggak masalah. Karena itu perkataan yang tidak dianggap menurut pendapat keempat. Nah, ini Al-Imam Al-Qurtubi, ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, berdalil kalau Nabi beliau mengatakan qad halabtu tadi, aku bersumpah. Kan jelas Nabi mengatakan aku bersumpah. Kasus beliau ketika tidak disukai oleh Aisyah dan Hafsah minum madu dari rumah Zainab bintu Jahas, kan. Qad halabtu wala tukhbiri bidzalika ahadan. Jelas ada kalimat. Jadi Rasul bukan hanya tidak akan mengulangi minum madu, tapi aku bersumpah tidak akan mengulangi. Nah, ada kata qad halabtu. Sementara kalau dia hanya mengatakan engkau wahai istriku bagiku haram, itu nggak ada konsekuensinya, gitu. Karena apa? Tadi dia hanya sekedar mengatakan kamu bagiku haram. Nah, mengharamkan istri ini kaul zur, perkara mungkar. Lagun ini namanya. Pernyataan yang sia-sia.
Jadi tidak ada kafarah menurut mereka. Kecuali kalau dia mengatakan aku bersumpah kamu bagiku haram. Nah itu lain. Kalau aku bersumpah kamu bagiku haram, nah ini baru yamin. Tapi kalau dia hanya mengatakan kamu bagiku haram, nggak ada konsekuensi apa-apa. Nah ini menurut pendapat yang keempat. Lalu disebutkan dalil-dalil untuk menguatkan, ya, gitu. Disebutkan tadi dalil dari surah At-Tahrim, kemudian tadi dari surah Al-Ahzab, kemudian dari surah An-Nahl ayat 116. Jadi wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadzib. Itu enggak bisa. Karena dilarang. Kata Allah, la taqulu, janganlah kalian mengatakan lima tasifu alsinatukumul kadzib. Ya, terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Hadza halal. Lidahmu bilang ini halal, wa hadza haram, ini haram. Litaftaru 'alallahil kadzib. Untuk berbohong atas nama Allah dengan kedustaan ini, ya. Jadi nggak boleh gitu. Kalau dia bilang istrinya haram kamu bagiku, nah ini perkataan dusta gitu, yang dibuat-buat. Nah ini, maka tahrimul halal laisa fi amrillahi azza wa jalla fawajaba an yuradda. Mengharamkan sesuatu yang halal yang tidak ada keterangannya dari Allah Ta'ala, ya, Allah Azza wa Jalla, maka ini wajib ditolak, nggak usah diterima. Nah, dari keempat pendapat ini, menurut Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih kuat? Bisa nggak kira-kira mengambil, ini saya lebih, menurut saya lebih kuat ini, lebih kuat ini. Sudah bisa sampai ke situ belum? Yang karena takut atau karena yang paling ringan? Jangan-jangan karena paling ringan, gak ada konsekuensinya kan? Nah itu hati-hati, itu ngikutin hawa nafsu tuh. Saya milih pendapat keempat aja, apa sebabnya? Gak ada konsekuensi, ringan. Itu ngikutin hawa nafsu itu, hati-hati. Nah gitu. Nah maka kalau kita mendapatkan ada khilaf ya di antara para ulama, tentu kita memperhatikan dalil-dalil yang mereka gunakan. Nah menurut Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, setelah beliau teliti dalil-dalil semua mazhab itu dalam masalah ini, maka ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya kamu bagiku haram, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mengatakan itu tidak ada niat untuk menceraikan. Mungkin nggak itu terjadi? Sebenarnya tidak ada niat, cuman kesel itu. Kamu bagiku haram. Nah itu kemungkinan pertama. Sebel banget kan? Wah, sampai bilang begitu. Nah, Bapak Ibu dan nyawa sekalian, kalau hanya sekedar mengatakan kamu bagiku haram dan tidak ada niat untuk menceraikan, maka fasahih, yang sahih anna qaulahu lagwun wa batilun. Perkataannya ini batil. Nah, la yatarattabu alaihi syai'un. Tidak ada konsekuensi apapun. Nah ini sesuai dengan pendapat yang keempat. Karena ya jelas kan batil dia ngomong. Wong jelas isinya halal kok dia bilang haram. Kan tadi Allah bilang la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadzib. Enggak boleh. Nah, jika memang tidak ada niat untuk menceraikan. Keadaan kedua, an yakuna nawat tolak bihadzal qaul. Si suami itu ketika mengatakan wahai istriku kamu bagiku haram, dalam hatinya ada niat untuk menceraikan. Nah maka fadzahiru annahu la mani'a min ilhaqi lafdh tahrim bi alfadil kinaiyah allati yaqa'u biha talaq inda wujudi niyati. Nah kalau begini maka tidak ada penghalang untuk menyamakan kata haram, karena ini bahasa kiasan, dengan talak jika memang itu ada niatnya. Nah ini berarti sama dengan pendapat keberapa ini? Pendapat pertama. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya itu ditarjih oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim.
Jadi berarti kesimpulannya, kalau ada di antara kita para suami bilang kepada isinya, wahai isiku, kamu bagiku haram, tanya ada niat atau tidak? Ada niat menceraikan atau tidak? Kalau ada berarti terjadi perceraian. Tapi kalau enggak ada niat, cuman kesel aja, nah maka enggak ada konsekuensi apapun. Karena tadi berdasarkan apa? Surah An-Nahl ayat 116 tadi. Walaupun ada niat, itu langsung talak ketiga atau talak pertama? Talak pertama. Urutannya gitu. Kecuali itu yang ketiga kalinya. Nah, jadi tergantung itu dia mengucapkan itu yang keberapa kali. Kalau baru pertama dia mengucapkan itu, maka jatuh talak satu. Ya. Maka kalau jatuh talak satu, ternyata masih cinta sama istrinya, caranya gimana? Ada kafarah tidak? Ada kafarah tidak? Tidak. Nah, terus gimana? Tinggal rujuk sudah. Ya PDKT aja lagi, deketin, pegang tangannya. Kalau dia nggak menolak, berarti oke kan? Nah itu gampang, rujuk itu gampang. Selama masih talak satu dan talak dua. Ya bisa diucapkan, misalnya, Dek, aku mau rujuk ya sama kamu. Nah nanti isinya bilang, bener nih mas, yuk tenang nanti serius, ya udah nggak apa-apa. Nah, oke, jadi rujuk. Atau dia nggak ngomong, tahu-tahu tok datang, pas dibuka isinya, oh apa mas? Kan kamu sudah ceraikan aku. Iya sih, cuman aku rindu sama kamu. Nah, rindu. Nggak ngomong lalu langsung dipeluk. Pas dipeluk isinya diem aja. Oke berarti diterima rujuk. Nah, itu rujuk itu gampang seperti itu. Nah, oh enggak. Pengalaman pasti gimana kali ya? Nah, itu ya. Itu Pak Surono. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Ya, monggo. Tentang kafar zina, Ya. kalau sudah dapat kebijakan, berarti langsung ke yang dua itu, membebaskan berpuasa 2 bulan. Iya, faktanya sekarang sudah tidak ada berarti lewat. Bisa dilewat. Karena udah nggak ada kan? Ya pilihannya berarti membebaskan budak udah nggak ada. Berarti apa pilihannya? Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Itu. Nah, silakan Bu. Gimana Bu? Sudah? Oh, sudah mendekati masa iddah. Sebentar Bu ya. Sudah mendekati masa iddah, tapi belum habis Bu. Iya. Ya. Baik. Kalau suami menceraikan istrinya talak 1, masa iddahnya berapa lama? Ada. Setiap perceraian ada masa iddahnya. Berapa masa iddahnya? Berapa lama? Masa iddahnya adalah salah satu kuru. 3 kali haid atau 3 kali suci. Kira-kira berapa lama? 3 bulan dong. Kan kalau lancar, tidak ada apa masalah dengan kesehatan istri, biasanya rata-rata 3 bulan. Kan haid wanita per bulan kan, rutin. Tapi kalau nggak lancar, mungkin bisa jadi dalam 1 bulan bisa berkali-kali haid. Nah, kalau menopause itu nanti ada lagi hukumnya ya, sendiri dia. Berapa ya? Berbeda intinya, berbeda dengan yang masih haid Bu ya. Masih haid. Tapi ada tetap masa iddahnya. Nah, katakanlah dalam konteks yang masih haid Bu ya. 3 bulan kan berarti 3 kali suci atau 3 kali haid juga bisa.
Misalnya berarti kalau kita ngitungnya 3 kali haid ya, dicerai nih. Kan menceraikan itu harus dalam keadaan suci. Gak boleh dicerai waktu dalam keadaan haid. Suci kan, dicerai sama suaminya. Berarti nunggu haid pertama, haid kedua. Nah, sebelum haid yang ketiga, kalau mau rujuk bisa. Tapi kalau sudah haid yang ketiga kalinya mau rujuk itu udah nggak bisa. 1 hari haid. Ya, rujuk itu ada masa tenggangnya, yaitu yang dimaksud masa iddah itu, masa tunggu. Kalau masa iddah sudah habis, ya harus nikah lagi gitu. Maksudnya nggak boleh langsung rujuk, harus nikah lagi dengan akad baru. Jadi harus bayar mahar. Iya, harus ada akad nikah baru, ada saksi, ada wali, ada mahar, gitu. Kalau baru talak 1. Bedanya kalau sudah talak 3. Bedanya kalau sudah talak 3 dia harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Tapi kalau baru talak 1, talak 2 belum nikah dengan yang lain, enggak masalah. Langsung aja dilamar lagi, dinikahi lagi, dikasih mahar lagi. Iya, misalnya bertahun-tahun ya. Mohon maaf, kan ada tokoh tuh. Udah bertahun-tahun cerai kan? Kita nggak tahu itu cerai keberapa. Ada nggak? Presiden antum? Itu kan kita nggak tahu ya, itu cerai yang keberapa. Katakanlah talak 1 kan? Kan lama tuh, bertahun-tahun. Kalau mereka ingin rujuk, ya berarti harus nikah lagi. Lo kan isinya belum nikah sama laki-laki lain, tidak ada masalah. Nah kalau talak 3, istrinya harus nikah lagi dengan laki-laki lain dulu. Nah itu. Ya konsekuensinya begitu. Ya kalau istrinya nggak nikah setelah ditalak 3, ya berarti nggak akan bisa balik. Nggak boleh sandiwara. Nggak boleh sandiwara. Itu haram. Ya, jelas ya, gitu. Itu jelas Mas Habib. Konfirmasi yang itu masa idah menopause itu tolak ayat 4 tuh. Ya gimana ayatnya? Yang perempuan-perempuan yang sudah haid lagi menopause di antara itu jika kamu ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. 3 bulan ya, jelas. At-Talaq ayat berapa? 3 kali suci tadi. Ya biasanya 3 bulan gitu. Ya. Ya ini menopause. Ya. Ayat 4. Wallati ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salah satu ashuri walla ilam yahidna. Ya, itu 3 bulan Bu ya. Yang menopause beda enggak ukuran 3 kali suci atau 3 kali haid dengan 3 bulan? Lain. Enggak sama. Nah, tapi kalau yang menopause itu ngitungnya berarti bulan. Iya kan? Nah 3 bulan itu harus dicatat. Waktu dicerai itu tanggal bulan apa, tanggal berapa. Itu ngitungnya berarti kan dari situ mulainya. Tapi kalau belum menopause, masih subur, ngitungnya tidak berdasarkan pas cerainya, pas haidnya atau pas sucinya. Jadi lebih panjang yang menopause atau lebih panjang yang masih subur? Masih subur. Jadi konsekuensinya bisa lebih panjang waktunya. Masa idahnya bisa lebih panjang. Ya itu. Ya, syukran. Naam. Di surah At-Talaq ayat 4. Salah satu ashur. Nah, itu bagi yang menopause atau bagi yang belum haid juga sama itu. Wallahi lam yahidna. Ya itu.
Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Belum haid belum tentu anak-anak. Belum tentu. Ada wanita dewasa enggak haid-haid. Ada itu. Nah, jadi itu nanti hukumnya kalau cerai sama suami sama seperti yang sudah menopause tadi. Nah, itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.